Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu dengan saya di channel Mekanik Otodidak. Baik teman-teman, di kali ini saya ingin membagikan salah satu penyebab daripada oli tercampur dengan solar di engine FIP ya. Ini engine FIP, jadi salah satu penyebabnya adalah dari sini teman-teman. Nah ini solar itu adanya di sini ya, di dalam FIP itu. Sementara di bawahnya ini adalah oli. Jadi penyekat antara solar sama oli cuman ini aja, ini bibir yang tipis nih. Nah ini aja penyekatnya. Apabila ini rusak penyekatnya ini, atau kotor atau terganjal, dia akan kemasukan solar di di bloknya olinya itu. Kalau di dalamnya sini rusak, rumah dudukannya itu juga rusak, ya akan tercampur solar, olinya. Kita minum dulu solarnya. Kita minum dulu ini. Oke, jangan lupa minum kopi ya, karena rasa pahitnya kopi itu lebih baik daripada rasa kecewa teman-teman. Oke, ini kasih sini. Oke, itu aja ya. Jadi salah satu penyebab solar masuk ke dalam oli itu adalah ini, rumah plunger ini. Ini kan masuk ke dalam plunger nih. Ini masuk ke sana tuh. Nah, jadi solar itu ada di daerah sini. Dia gini. Tuh dia gini kan. Jadi solar itu di sini. Di sini tertutup, harusnya tertutup. Nah, di sana juga tertutup sama ini. Jadi dia masuk ke sini, menunggu tekanan dari plunger, cetes, mendorong ini, baru dia masuk ke sini untuk ke nozzle. Oke, itu aja. Nah, ini adalah susunan dari holder ya. Holdernya VIP ya, FIP ya, FIP. Holdernya dari FIP. Jadi susunannya itu yang pertama dia masuk awal adalah rumahan piston ini, rumahan piston. Baru nanti dia ada o-ring kuningan, ring ya, ring kuningan di atasnya gini. Nanti ini yang buah belimbing ini masuk dalam sini. Jangan kebalik-balik ya. Nah, buah belimbing masuk, spring di atasnya. Terus ini cek palop ini di atasnya. Cuma di atasnya baru kita masuk sini. Baru masuk. Nah, biasanya teman-teman ganti o-ringnya ini, yang nyusun ininya. Kalau nggak kita ingat awal kita lepas ya toh, terhambur. Nah, bingung lagi nyusunnya. Terus di sini lagi, aduh. Kalau teman-teman buka bushingnya, buka housingnya ini, punya housingnya, buka housingnya ini, lepas housingnya plunger. Housingnya plunger itu kan plungernya arahnya ke sini nih. Ini ada lubang kecil ini, bukan yang di tengah, yang di pinggir. Nah ini, nah lubang yang ini, lubang yang coakan ini. Nah lubang ini ya, yang coakan kotak ini, dia harus diperhatikan menghadapnya kemana, karena dia bisa berputar ya. Dia bisa berputar. Kalau nggak pas nggak mau hidup. Harus menghadapnya, harus sesuai awalnya ya. Awalnya kemana situ diperhatikan. Sebelum nyabut ini diperhatikan dulu. Kalau untuk plunger ini nggak bisa dicabut, dia harus lepas ini, harus lepas rek gitu. Ini kita akan melakukan pembongkaran nih teman-teman untuk fuel pump ya, FIP ya, fuel injection pump FIP. Nah ini fuel injection pumpnya. Ini untuk masalahnya, penyakitnya itu adalah engine-nya itu hunting ya, engine hunting, atau dia itu engine-nya bergetar, goyang ya. Terus juga dia asap hitam dari knalpot, Nah, setelah kita melakukan pengukuran, ini hasil dari pengukuran minyak ya, minyak yang dikeluarkan dari FIP tadi ya. Ini untuk nomor 1 hasilnya segini, nomor 2 hasilnya segini, nah yang nomor 3 hasilnya itu segini.
ini luar biasa apa namanya berlebihan ya. Ini bocor berlebihan, ini tidak normal. Seharusnya dia rata-rata segini nih, rata-rata ya, rata-rata. Jadi nomor 1 ini bermasalah. Cara ngukurnya bagaimana? Cara ngukurnya gini teman-teman ya, kita pasang ini pipanya ya, pipanya dipasang lalu dibalikan arah, baru ujungnya masuk ke dalam botol. Nah dihidupin, saya dihidupin beberapa menit ya kan, teman-teman hitung aja berapa menit gitu. Ini tadi hasil dari 2 menit ya, kayak gitu. Jadi kita mau bongkar ini ya, bongkar, tapi ini belum kita topkan ya, baru kita apa yang mengganggu ini kita lepasin dulu. Nah yang mengganggu ini semua kita lepasin dulu. Nanti kita topnya di sini ya teman-teman. Ada yang topnya tuh di belakang sini, nanti ada yang topnya di belakang sana. Nanti kita akan bongkar ini juga ya. Oke. Nanti kita lanjut bongkar-bongkar dulu yang mengganggu ya. Ya sekarang kita akan ngecek ini ya teman-teman. Jadi caranya bagaimana sih ngecek apa namanya holder ini namanya holder ya. Ini holder namanya nih. Ini namanya holder injeksi. Bagaimana sih cara kita ngecek supaya tahu bahwa ini bocor atau tidak itu ya. Di holder ini kan ada valve-nya dalamnya nih, dia bocor atau tidak. Caranya gampang aja sih caranya ya. Caranya adalah kita pompa teman-teman. Ya kita pompa. Nanti teman-teman perhatikan di lubang-lubangnya ini dia akan keluar solar untuk yang bocor. Jadi kita bersihkan dulu supaya jangan ada solar. Ya kita bersihkan dulu baru kita pompa. Kayak gini. Sebentar, agak sulit ini. Pompa kuat. Nah, di sini kelihatan teman-teman. Satu tuh bocor ya, tembus. Satu tembus. Nah ini, jadi yang parah tuh satu ya, satu, terus ini sudah mulai ini, nah, 2 ini, berarti 1, 4, 5 ini sudah agak bocor, tapi ini masih oke ya, nggak terlalu parah, dan parah ini 1. Oke baik teman-teman ya, tetap semangat. Oke semangat pagi. Ini memang di videonya ini saya potong-potong yang dari awal terpotong-potong ya, karena sulit ya pakai saya mengerjakan terus saya ambil gambar ya, terus menjelaskan juga, jadi saya potong-potong aja. Jadi teman-teman jangan di skip-skip ya, agar dapat poin-poinnya, agar dapat gitu ya. Nah di sini saya ingin share kembali tentang masalah menentukan BTDC. Apa itu BTDC? BTDC adalah before top dead center atau sebelum titik mati atas. Yang dimaksud dengan sebelum titik mati atas adalah sebelum titik mati atasnya piston engine, bukan titik mati atasnya ini ya, bukan titik mati atasnya ini. Jadi biasanya kasus-kasus seperti itu akan timbul karena perubahan daripada timing ya, atau mungkin keausan dari komponen, atau kesalahan dari penyetelan ini, penyetelan bospomnya ya, atau FIP nya pada saat dikalibrasi. Biasanya teman-teman apabila lari timing, sebenarnya timing yang kita pasang di sini itu pas ya, dan di gear ini pas, di sini juga pas, terus di sini ini ada derajat nih ya, di sini nih. Nah di sini ada pas untuk purnahnya itu pas. Terus di flywheelnya di sana ya, itu kalau tandanya di flywheelnya juga pas. Terus untuk top 1 ya, atau di top satunya ini juga pas. Secara urutan gear itu pas. Namun dia tidak akan bisa hidup. Karena apa? Ya karena bisa saja BTDC ini terlalu jauh atau terlalu cepat.
gitu ya. Seandainya dia itu BTDC-nya itu terlalu agak mendekati, dia akan hidup ya, akan hidup. Namun nanti ada konsekuensinya adalah dia akan abnormal pada asap ya, engine-nya lemah ya. Terus apabila dia lebih dulu BTDC-nya di ATDC akhirnya, maka dia akan engine itu akan start panjang. Startnya panjang baru bisa hidup. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan BTDC pada timing yang lari? Bukan lari pemasangan yang saya maksud, itu dia lari karena keausan ya. Karena aus, artinya langkahnya itu berubah ya. Langkahnya berubah. Itu saya maksud ya. Nah, di video sebelumnya sebenarnya sudah saya jelaskan, namun itu secara teori. Karena berhubung di sini ada ya, ada FIP-nya, jadi sekaligus akan saya kasih contoh ya sekalian. Kasih contoh agar teman-teman bila menemukan kasus seperti itu ya bisa mencoba gitu ya, bisa mencoba cara ini. Ya, ini karena saya sendirian jadi saya agak sulit ya teman-teman, agak sulit karena saya harus putar flywheel dan juga pompa ini ya. Baik, saya taruh dulu kameranya di sini mungkin ya. Nanti bisa kelihatan nih. Bentar. Atau di sini. Ntar saya setting dulu teman-teman. Sulit juga. Ya, oke. Yang pertama kita lepas ini teman-teman ya. Kita lepas yang di bagian satu, moncrot ya. Yang di bagian piston 1 atau di FIP nomor 1. Oke, setelah kita lepas ini, teman-teman kalau ngelepas ini itu harus hati-hati teman-teman, karena di dalamnya itu ada spring dan ada valve. Kita pastikan dulu tidak ada yang hilang ya, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang hilang ataupun jatuh. Nah, oke. Nah, ini valve-nya tidak tidak, dia ketinggalan valve-nya. Sebentar saya ambil supaya kelihatan juga valve-nya. Ini rawan jatuh teman-teman. Susah kalau sendirian. Harusnya ini bisa dijeda ya, supaya tidak terlalu panjang teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, panjang-panjang dikit ya kan. Yang sabar aja ya. Nah, oke. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi posisi valve itu seperti ini ya. Teman-teman perhatikan, ada valve ini ya susunannya, jangan sampai hilang. Nah, nanti teman-teman ambil yang ini, yang seperti belimbing ini. Nah, ini ambil, simpan ya, jangan sampai hilang. Sudah simpan ya. Kita masukkan lagi ini. Springnya biar aja ya. Kita masukkan lagi ini. Kita pasang lagi teman-teman. Udah terpasang ya. Ini setelah ini dipasang, dikencengin ya, jangan gak kencengin. Masalahnya kalau ini nggak kenceng, jadi dia keluar terus, nggak mau berhenti, nggak mau nutup ini minyaknya. Jadi kencengin, oke. Terus saya juga di sini kedatangan bantuan dari Bapak Ohang yang paling ganteng. Mantap. Bapak Ohang ini mantap sekali.
Oh, jadi sekarang saya akan lebih mudah ya, karena ada Bapak Ohang yang akan memutar. Diputar searah putaran engine. Jadi ciri-cirinya adalah putaran engine itu apabila VIP itu sebelah kiri, engine itu madep ke sana. Apabila engine VIP-nya sebelah kiri, FIP-nya berarti engine muternya ke kiri. Kalau FIP sebelah kanan berarti putar engine ke kanan. Nah, sekarang kita akan putar engine ke arah kiri. Arah kiri Pak Ohang. Berarti ke sini kamu nyukitnya ya. Bentar. Aduh, coba lihat, Hang. Ini posisinya masih di derajat, itu derajat ya. Kelihatan tuh derajat. Nah, di posisi derajat ini masih keluar minyak. Ya kan? Oke, putar dulu sampai ke 1, Hang. Sampai ke top 1. Terus sampai top 1. Nah, ini belum berhenti ya. Tuh. 1. Mana? Paskan di garis. Bukan, terus dia ada 16. 16 terus, Hang. Terus. Nah, ini, Hang. Lo lagi sedikit lagi. Sit. Pasangkan di garis. Dik gitu. Nyut. Iya. Nah, itu. Nah, itu di pas di 16 itu kasih tanda ya. 16 berarti posisi piston itu ada di 1. Ini posisi sempurnanya piston. Dan minyak di sini itu sudah kelewat ya. Nah, coba tuh. Nah, ya masih keluar. Nah, sekarang pada saat engine itu lari timing, artinya kita sudah tidak memperhatikan lagi itu terserah dia itu top 1 atau top berapa, artinya timing sudah lari ya, sudah lari. Timing minyak maksudnya yang lari. Artinya pada saat timing minyak lari, yang perlu kita cari adalah titik mati minyak. Sekarang putar lagi Mas Wang sampai sini. Putar ya, flywheelnya diputar. Terus putar terus, Hang. Nah, perhatikan ini. Terus putar terus. Nanti kalau bilang aku hop ya. Terus putar lagi, Hang. Nah, itu sudah mulai tidak keluar. Oh, terus tadi lagi hop. Nah, minyak tidak keluar. Tuh. Nanti teman-teman kembalikan lagi sedikit. Belikan sedikit lagi, Hang. Kembalikan sedikit. Nah, di sini minyak sudah tidak keluar ya. Sebentar cari majun. Nah, di sini minyak sudah tidak keluar walaupun kita pompa. Nah, sudah relip pompanya itu. Nah, coba kita ulangi. Kembalikan, Hang, supaya lebih jelas lagi. Kembalikan ke arah kanan. Ya. Nah, keluar lagi minyaknya. Terus pompa ya, sambil dipompa ya. Oke, kembalikan ke arah kiri, Hang. Terus saya putar terus sampai minyak itu berhenti, teman-teman ya. Nah, op. Terus lagi, Hang. Op. Nah, sampai dia berhenti sempurna. Tidak mengalir lagi. Masih mengalir, Hang. Sedikit lagi, Hang. Nyut. Oke. Dia nanti akan kelihatan kayak ada minyak ketariknya. Nyut. Ada minyak ketarik ke dalam lagi itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah mati seperti ini, sudah mati artinya di posisi BTDC ini. Ya, di posisi BTDC. Minyak siap disemprotkan dan piston itu dalam keadaan menjelang naik. Nah, ini top 1. Bukan top 1 ya, tapi pre. Nah, ini satunya pre. Di sini tidak top 1. Nah, itu saya tandai tadi BTDC-nya baru saya tandai, itu ada putih supaya enak. Nah, setelah teman-teman dapat ini ya kan, baru teman-teman bongkar nih. Ya, bongkar gearnya. Untuk melepas gear ada namanya di dalam itu dia apa namanya ya? Idler gear ya, atau gear penghubung. Gear penghubung antara gear utama dengan gearnya FIP ini. Nah, setelah itu teman-teman topkan engine yang ditopkan ya. Topkan saja engine-nya. Engine-nya topkan ya, misalnya di 16 topkan saja di 16. Nah, nanti pasang lagi gearnya. Jangan merubah gearnya ini. Ya, jangan merubah gearnya FIP-nya ini. Gear engine yang dirubah nanti. Masukkan saja. Dan ditanda markingnya di situ pasti akan lari. Itu sudah nggak jadi masalah itu. Karena yang kita butuhkan adalah ketepatan minyak pada saat piston naik. Oke, Mas Wang.
Wih, mantap beliau. Jos lah. Oke. Itu aja yang dapat dibagikan. Semoga ini memberikan manfaat. Jadi kalau sudah kita ketemu tadi apa namanya titik matinya minyak itu ya, titik matinya minyak. Nah, nanti palapnya itu kita pasang lagi. Palapnya kita pasang lagi, palap yang tadi itu ya. Kita pasang lagi. Jangan gak dipasang. Itu kalau dalam kondisi lari ya kan. Oke, semoga ini dapat dipahami. Pak Ohang dapat dipahami kan? Sap. Sap.